Indonesia menjadi negara yang lahir dengan sumber kekayaan yang melimpah, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ragam etnis, budaya, tradisi, dan lain-lainnya. Namun, sumber-sumber kekayaan ini tidak terlalu berarti jika di negeri ini masih ada korupsi. Tindakan korupsi dapat menghambat tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berawal dari kegelisahan inilah saya membuat media pembelajaran anti korupsi bernama Bahtera Cendekia. Pemilihan nama Bahtera dikarenakan negara Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Untuk menjangkau dari satu pulau ke pulau yang lainnya, kita membutuhkan kapal atau bahtera untuk mengarunginya. Kemudian pengambilan kata cendekia dimaknai sebagai tujuan akhir dari media pembelajaran anti korupsi ini. Diharapkan siapapun yang memainkannya akan memahami, mengerti dengan sebenar-benarnya, cerdas untuk bersama-sama menjadi generasi yang anti korupsi, serta menjadi generasi yang mencintai dan melestarikan sumber-sumber kekayaan bangsa Indonesia, yakni kearifan lokal, hasil budaya, dan sebagainya. Dengan mengusung nama Bahtera Cendekia ini, lalu papan permainannya adalah berupa peta negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 9 pulau yang dipilih untuk dilalui para peserta. Mengapa hanya ada 9 pulau, sedangkan negara kita memiliki ribuan pulau? Hal ini karena untuk mewujudkan generasi yang anti korupsi, dibutuhkan 9 nilai anti korupsi. Pada pulau-pulau yang akan dipilih oleh peserta ini, di dalamnya berisi pertama, kartu seniman. Kartu seniman yakni kartu 9 nilai anti korupsi. Kedua, kartu mata lensa atau merupakan akronim dari kartu Mari Kita Lestarikan Seni Budaya Indonesia. Di dalam kartu seniman berisi materi soal tentang pemahaman 9 nilai anti korupsi yang dikaitkan dengan sebuah fenomena atau sebuah kasus. Jawaban dari setiap kartu seniman berupa kemampuan menganalisis, karena dengan taksonomi ini, para peserta akan menguasai bagaimana sikap-sikap yang mencerminkan 9 nilai anti korupsi. Setelah para peserta menjawab soal dari kartu seniman, mereka bisa melanjutkan games berikutnya dengan menjawab soal dari kartu mata lensa. Di balik kartu ini juga terdapat soal-soal dengan taksonomi menganalisis terkait fenomena atau studi pada kasus terkait sumber-sumber kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Baik, untuk kelompok 1, karena tadi memilih tari saman dan ingin melanjutkan permainannya, ya pertanyaannya yaitu adalah tari saman itu adalah merupakan tarian tradisional Aceh yang paling terkenal hingga ke mancanegara. Tari saman memiliki nilai-nilai dan filosofi tentang agama, kepahlawanan, dan persaudaraan. Pertanyaannya, jika suatu hari ada suatu negara yang saya ulangi, jika suatu hari ada suatu negara atau bangsa yang mengambil dan mengakui tari saman ini sebagai tari daerah mereka, apa yang akan kamu lakukan? Oke, silakan diskusi kelompok 1. Aturan permainan dalam Bahtera Cendekia ini cukup mudah, yakni setiap peserta dipersilahkan memilih tujuan atau destinasi. Setelah itu para peserta diminta untuk memilih dan menjawab soal analisis baik dari kartu seniman maupun kartu mata lensa.
Berikut ini adalah papan permainan dan bidak yang digunakan dalam media Bahtera Cendekia. Dan berikut ini adalah kartu seniman. Setiap satu pulau terdiri 8 kartu seniman, sehingga jumlah seluruhnya adalah 72 kartu seniman serta memuat 72 soal pertanyaan terkait penanaman 9 nilai anti korupsi. Setiap kartu seniman juga terdiri kartu mata lensa yang juga berjumlah 72 kartu yang memuat soal pertanyaan dengan tujuan kompetensi. Mari kita lestarikan seni budaya Indonesia. Berikut ini peragaan permainan Bahtera Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini ya saya mempunyai board game ya, permainan media pembelajaran tentang anti korupsi ya. Yang di sini saya namakan Bahtera Cendekia Anti Korupsi ya. Oke, kenapa dinamakan Bahtera? Karena negara kita itu adalah negara kepulauan ya, sehingga untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain itu butuh kapal, yaitu kita sebut sebagai Bahtera. Kemudian kenapa dinamakan cendekia? Ya karena cendekia itu adalah mengartikan kita sebagai orang yang pintar, yang cendekia, yang ahli, yang mahir, yang cerdas. Oke, ya jadi kita nanti di sini setelah bermain ini ya, kita insya Allah akan pintar, cerdas dalam hal anti korupsi dan dalam memelihara kekayaan negara Indonesia. Ya, jadi di sini nanti ada kearifan-kearifan lokal yang dimana di sini ya Bapak membuatnya dalam bentuk kartu. Ya, jadi yang di sini ada 2 kartu. Kartu yang pertama itu adalah namanya kartu seniman. Kartu apa? Seniman. Nah, kartu seniman ini adalah akronim dari 9 nilai anti korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi yang ada di dalam ini. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah ada namanya kartu mata lensa. Kartu apa? Mata lensa. Ini adalah dari singkatan Mari Kita Lestarikan Seni Budaya Indonesia. Ya. Nah, di sini aturan permainannya nanti kalian tinggal menjalankan. Ya, kalian ingin memilih kemana, pulau kemana yang ingin kalian tuju. Ya, nah nanti di setiap pulau-pulau ini kalian akan menemukan 2 kartu ini. Jadi ada kartu seniman dan kartu mata lensa. Ya, jadi kalian mau pilih jalan-jalan kemana dulu, ya, ya. Nanti kalian akan menemukan 2 kartu ini. Oke, baik. Kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai, ya, Bapak mempunyai yang terlebih dahulu, ya, untuk memulai permainan ini. Ya, jadi ketika kita nanti misalnya Bapak memberikan salam anti korupsi, ya, kalian menjawabnya dengan lihat, lawan, dan laporkan. Oke? Oke. Kita mulai ya. Salam anti korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama, ya, kelompok 1, ya, dari ujung sana. Silakan maju ke depan, kelompok 1, perwakilannya. Oke, silakan kelompok 1, kalian milih jalan-jalan kemana? Dari Aceh, Pak. Oke, kelompok 1 memilih jalan-jalan di Aceh. Nah, di sini kalian menemukan kartu seniman, ya, 9 nilai anti korupsi, ada 8 kartu. Nah, di sini ada diantaranya yaitu adalah Tari Seudai, Gedung Bank Indonesia, Manuk Labak, Mie Aceh, Ibu Pedah, Jeruk Durian, Siu Rebo, dan Tari Saman. Mau pilih yang mana? Tari Saman dengan Mie Aceh. Satu saja. Satu ya. Mie Aceh. Mie Aceh. Oke. Kelompok 1 memilih Mie Aceh. Oke, silakan dibaca soalnya, ya, dibaca soalnya lalu nanti kelompok 1 menjawab. Rati dipaksa oleh kedua orang tuanya harus pintar matematika dan bahasa Inggris. Namun, Rati tidak suka kedua pelajaran itu, tapi lebih suka dan berbakat dalam pelajaran seni. Suatu hari, hasil ulangan matematika Rati meraih hasil rendah dan tidak lulus.
temannya yang kebetulan memiliki nama yang sama dan meraih nilai tinggi menawarkan kepadanya agar mengambil hasil ulangan tersebut untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Menurut kalian, bagaimana sebaiknya langkah Rati? Berikan tanggapanmu dan analisis dari kelompokmu. Oke, silakan berdiskusi dulu per kelompok kalian, kemudian jawab dari pertanyaan tersebut. Baik, kelompok 1, apa jawaban kira-kira dari pertanyaan yang diberikan? Baiklah, kami sudah berdiskusi dan analisis kelompok. Jadi, menurut kami, langkah yang harus Rati ambil yaitu harus menerima nilai yang dia dapatkan, karena itu juga bisa meningkatkan nilai kejujuran dari dirinya sendiri. Dan juga sebaiknya Rati harus belajar dari kesalahan yang sudah dia dapatkan, yaitu karena nilai di ulangan matematikanya rendah. Nah, dari yang kami dapatkan bahwa kejujuran itu sangat penting untuk mengembangkan diri sendiri, dan juga kita harus bisa menerima kekalahan ataupun kekurangan dari kita sendiri. Mungkin itu sekian. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Salam anti korupsi. Oke, baik, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi kira-kira kalau sudah seperti itu, apa nilai yang pertama dari seniman tadi? Nilai pertama adalah kejujuran. Oke, baik. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang anti korupsi, nilai yang pertama yang harus kita kuasai yaitu adalah kejujuran atau jujur, ya. Kita harus jujur untuk melawan anti korupsi. Baik, kelompok 1 tadi karena memilih mie Aceh, ya, dan mau melanjutkan permainan, ya. Di sini ada pertanyaan tentang kartu mata lensa. Mari kita lestarikan seni dan budaya Indonesia. Mie Aceh terbuat dari mie berbahan dasar tepung terigu berwarna kuning. Dulu, beberapa wilayah di Indonesia mengenal dan ada yang menjajakan mie Aceh. Namun, seiring berjalannya waktu, kini semakin sepi dan tidak terlihat lagi jajanan mie Aceh di beberapa wilayah lain. Pertanyaannya, menurut kelompokmu, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan berikan pendapat kalian agar mie Aceh bisa tetap lestari di Indonesia. Ya, silakan berdiskusi. Oke, silahkan kelompok 1, apa jawabannya? Jadi, yang sudah kami diskusikan, mengapa mie Aceh sudah semakin menurun. Nah, jadi dari yang pertama itu cita rasa khasnya. Jadi mengapa itu sudah semakin menurun, karena mungkin cita rasa khasnya dari daerah Aceh itu sudah semakin menurun, karena mungkin sudah berganti dari tangan ke tangan. Nah, untuk yang kedua itu karena ini sudah memasuki era globalisasi dan juga sudah masuk ke persaingan modern, pasti banyak sekali produk-produk berbahan dasar mie, dan juga mie yang ini bisa dijadikan sebagai lawan bisnis dari mie Aceh itu juga, seperti mie instan ataupun mie yang lainnya. Dan juga karena sudah karena sudah masuk ke era globalisasi juga, pasti ini juga bisa menurunkan rasa cinta kepada daerah sendiri juga. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok 2. Silakan, siapa yang mau maju kelompok 2? Oke, silakan maju ke depan. Oke, baik, kelompok 2 memilih Bangka Belitung. Oke, sama dengan kelompok 1 tadi, ada 8 pilihan yang bisa kamu pilih, ya, tentang Bangka Belitung, ya. Oke, di sini kamu akan memilih kartu yang mana? Baik, kamu memilih kartu Jembatan Emas. Oke. Silakan dibaca soal dari kartu Jembatan Emas. Susi dalam hal ini adalah nama samaran, pernah menjuari lomba bulu tangkis tingkat provinsi.
Namun setelah ia kuliah, Susi jarang berlatih dan kini ia tak pernah lagi mendapat juara di tingkat provinsi. Menurut kelompokmu, berikan analisismu mengapa Susi tidak bisa juara seperti dulu lagi. Berikan pendapatmu agar Susi bisa juara seperti dulu lagi. Oke, ya baik. Silakan diskusikan kelompok 1. Baik, silakan kelompok 2 untuk menjawab soal yang sudah diberikan. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami, jadi mengapa Susi tidak lagi juara badminton ketika ia kuliah, sementara waktu SMA dia pernah menjuarai lomba badminton di tingkat provinsi. Jadi menurut kelompok kami, Susi ini kurang disiplin dalam mengatur waktu karena dia sudah jarang berlatih badminton, maka ia tidak bisa juara lagi di bidang badminton tadi. Oke, jadi apa yang harus dilakukan Susi ke depannya? Jadi Susi semestinya harus lebih disiplin dalam mengatur waktu untuk dia berlatih. Oke, beri tepuk tangan ke kelompok 2. Salam anti korupsi. Ya, jadi kalau kita simpulkan apa nilai yang kedua dalam nilai 9 nilai anti korupsi? Disiplin, ya. Jadi kita harus disiplin ya sejak ini supaya nanti ke depan kita bisa mempunyai jiwa anti korupsi. Ya, jadi dari permainan ini kita bisa mengambil ada 9 nilai anti korupsi dalam kartu seniman. Ya, dalam kartu seniman kita mempunyai 9 nilai anti korupsi. Dan dari kartu yang mata lensa, ya, kartu mata lensa, mari kita lestarikan seni dan budaya Indonesia. Ya, di sini kita bisa menjaga atau melestarikan kekayaan ya seni dan budaya di Indonesia. Jadi anak-anak semua, ya, kita sebagai negara Indonesia itu mempunyai kekayaan yang luar biasa, ya. Kekayaan negeri dengan beribu-ribu pulau, negara dengan memiliki kekayaan suku, ya, kebudayaan, ya, dan kekayaan-kekayaan lainnya baik alam maupun yang lainnya, ya. Tapi semua itu akan menjadi sia-sia kalau ternyata di negara kita masih ada tindak korupsi, ya. Tujuan kita tujuan Indonesia itu sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu di alinea ke-4, ya, di alinea ke-4, di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kemudian apa lagi? Ya, ketertiban dunia dan perdamaian abadi dan lain sebagainya itu tidak bisa tercapai kalau ada tindak korupsi, ya. Jadi kekayaan kita supaya bermanfaat, kekayaan kita bisa bernilai bagi bangsa kita, maka kita harus menghapus, melawan yang namanya tindak korupsi. Ya, semoga dari kartu seniman tadi 9 nilai anti korupsi kita semua bisa memulai sejak ini, ya, untuk memulai tentang nilai-nilai anti korupsi. Jadi mulai dari saat ini, ya, anak-anak harus paham bahwasanya korupsi itu adalah merupakan kejahatan luar biasa dan harus mulai detik ini harus kita hentikan. Semoga tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Baik, terima kasih semua anak-anak semuanya, ya. Semoga permainan ini bermanfaat, ya. Bapak akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.